Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial bangunan teknik sipil. Saya sebagai perwakilan asisten praktikum bangunan teknik sipil akan menjelaskan bagaimana menggambar denah rencana atap. Hal yang pertama perlu kalian lakukan yaitu kalian cari denah lantai 2 dari yang denah sudah kalian buat. Terus kalian bisa kopikan saja denahnya ke tempat lain yang baru. Lalu kalian bisa hapuskan saja keterangan-keterangan yang ada di denah kalian tersebut. Sehingga menyisakan denah ruangannya saja. Lalu langkah selanjutnya kalian bisa blok denah kalian dengan cara di blok semua, lalu klik command block, enter dan masukkan nama denah saja. Langkah kedua yaitu kalian buat ring bulk yang nanti akan diletakkan di atas seluruh dinding yang ada di denah lantai 2 kalian. Di sini saya sudah memiliki layernya sendiri. Jika kalian belum memiliki layer, kalian bisa buat saja dengan cara klik LA layer dan klik new layer, lalu masukkan nama ring bulk. Untuk menggambar ring bulk sendiri, kalian bisa menggunakan rectangle dengan lebar 20 cm. Lalu setelah itu kalian bisa head solid. Dan nantinya ring bulk ini akan kita taruh di seluruh dinding yang ada di denah lantai 2-nya kalian. Ini bisa kita panjangkan saja. Lalu yang ini juga. Untuk sisi yang vertikal, kalian bisa rotate saja ring bulk yang sudah kalian buat tadi. Lalu kalian tempelkan seperti membuat ring bulk sisi horizontal sebelumnya.
Jika seluruh dinding pada denah lantai 2 kalian sudah tertutupi oleh ring bulb, yang perlu kalian lakukan selanjutnya yaitu pilih denah yang sudah kalian blok tadi, lalu kalian bisa delete saja. Nanti pada bagian ujung-ujung dari ring bulb ini akan tidak menyambung karena tadi pada saat pembuatan terpotong oleh kolom, maka dari itu bisa sambungkan manual. Jika seluruh denah kalian sudah tertutupi oleh ring bulb, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah kalian membuat list plank sebagai patokan dari denah rencana atap kalian. Karena pada gambar saya di sini terdapat cor-coran di bagian pojok kiri atas dan pojok kanan atas, maka bagian dari ini tidak tertutupi oleh genteng. Untuk membuatnya, kalian perlu membuat layer baru, yaitu layer list plank seperti pada biasanya. Di sini saya sudah mempunyainya. Lalu bisa menggunakan polyline. Kita masukkan dari ujung ke ujung ke ujung. Daerah sini saya lewati karena pada penggambaran saya daerah yang saya lewati itu terdapat duct, jadi tidak tertutupi oleh genteng. Jika polyline list plank tadi sudah jadi, langkah selanjutnya kita perlu mengukur jarak list plank dari ring bulb ke luar. Di sini bisa kita lihat di detail kuda-kuda, jarak dari ujung ring bulb ke bagian terdalam list plank, yaitu 52,5 cm. Maka dari itu, perlu kita offset garis list plank tadi sebesar 52,5 cm ke arah luar. Lalu kita offset lagi sebanyak 2 cm ke arah luar untuk bagian sisi luar dari list plank, seperti ini. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita perlu membuat garis knock, di mana knock adalah kayu yang terdapat di bagian atas genteng seperti ini. Untuk ukuran lebarnya sendiri itu 8 cm. Cara membuatnya, pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah mencari titik tengah dari kuda-kuda yang ada di denah kalian. Di sini kuda-kuda yang saya buat yaitu terdiri dari 2 kuda-kuda, yaitu kuda-kuda yang kecil di sini dan kuda-kuda yang lebih lebar di sini. Jadi kita akan membuat garis bantu dari kuda-kuda yang kecil terlebih dahulu. Di sini dan kuda-kuda yang besar dari ujung ke ujung. Lalu untuk knock sendiri juga harus menggunakan layer yang baru. Di sini saya sudah membuat jurai. Lalu kita buat garis bantu yang membuat garis tadi terbagi menjadi 2 seperti ini. Dan kita juga cari titik tengah dari kuda-kuda yang besar seperti ini. Jika sudah, yang perlu kalian lakukan selanjutnya yaitu membuat line di mana kemiringannya nanti sekitar 45 derajat. Kalian hanya perlu meng-tab lalu masukkan angka 45 derajat. Jika melewati dari garis tengah bantu ini, yang perlu kalian lakukan hanya di trim saja. Seperti ini.
Lalu untuk sisi sebelahnya bisa kalian mirror saja. Seperti ini. Dan untuk garis miring yang lain bisa kalian copy saja dari ujung sini ke ujung sini, lalu ke ujung sini. Karena garis miring ini belum sampai ke garis bantu dari tengah kuda-kuda, bisa kita extend saja dengan komen X, lalu klik garis yang masih kurang tadi. Jika sudah, garis bantu tengah tadi bisa kita hapuskan saja, dan garis ini bisa kita hapuskan saja. Lalu bisa kita mirror untuk sisi yang ada di sebelahnya. Jika sudah, kita gunakan polyline untuk menghubungkan dari ujung ke ujung dari nok yang sudah kita buat, seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, lebar dari nok sendiri itu 8 cm, maka dari itu kita bisa offsetkan saja sebesar 4 cm ke bagian atas dan ke bagian bawah di semua garis nok yang sudah kita bikin sebelumnya. Jika sudah, kita rapikan sambungan-sambungan dari nok tersebut menggunakan trim seperti ini di semua perpotongan dari nok yang sudah kita buat. Jangan lupa pada sisi luar yang menghubung list plank juga kita rapikan. Jika ada garis yang belum sampai ke list plank, bisa kita gunakan command extend untuk menyambungkan garis tersebut. Jika sudah, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah membuat balok kapit, di mana posisinya akan seperti ini. Untuk lebar balok kapit sendiri, kalian buat layer yang baru seperti biasa. Balok kapit. Oh, tidak ada. Untuk membuat balok kapit, kalian bisa membuat rectangle. Di sini untuk saya gunakan panjang 350 cm dengan lebar, di mana lebar semua balok kapit itu sama, yaitu 7 cm. Seperti ini.
Jika sudah, kalian bisa rotate balok ini sebesar 45 derajat. Lalu kalian tempelkan ke bagian ujung nok kalian. Jika sudah, bisa kalian mirror saja untuk sisi yang di sebelahnya juga. Balok gapit sudah terbentuk. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan balok gapit yang sisi miringnya, yaitu untuk saya buat sekitar 300 cm dan untuk lebarnya tetap 7 cm. Lalu saya rotate sebanyak 135 derajat. Lalu bisa saya move saja. Untuk balok yang ini harus mengenai dari dinding sisi vertikal dan sisi horizontal. Maka dari itu saya letakkan di sini. Baik, untuk balok gapit sudah. Setelah balok gapit kalian sudah terbentuk, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah membuat gording dari denah rencana atap kalian. Untuk membuat gording, seperti biasa, buat layer baru yaitu layer gording. Di sini saya sudah punya. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian menggunakan detail kuda-kuda yang sudah kalian buat. Di sini kita cek. Untuk apa detail kuda-kuda yang sudah kita buat? Yaitu kita gunakan untuk membuat acuan gording pada denah kita. Kita buat X-line, lalu kita tempelkan di bagian luar list plank. Lalu detail kuda-kuda yang sudah kita buat tadi kita rotate. Lalu kita miringkan sebesar 90 derajat. Setelah itu bisa kita move di mana list plank terluar dari detail kuda-kuda tadi kita tempelkan ke list plank terluar dari detail kuda-kuda tadi bisa kita tempelkan ke X-line yang sudah kita buat sebelumnya, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita perlu membuat garis gording, dimana gording itu adalah yang ini nih. Untuk membuat garis gording kita bisa menggunakan X-line lagi, X-line. Lalu kita klik di setiap ujung dari gording ini, seperti ini. Karena di sini saya gordingnya ada 2, jadi saya buat 2 seperti ini. Jika sudah, kalian bisa lihat sendiri garis gording yang ada di denah rencana atap kalian. Untuk merapikannya, kalian bisa menggunakan trim dengan cara klik TR, lalu klik T lagi, Enter, lalu klik pada garis tengah nok yang sudah kita buat tadi, lalu Enter dan hapuskan saja garis gording yang tadi sudah dibuat. Dan untuk sisi sebelahnya juga bisa menggunakan TR, T, Enter lagi, lalu hanya tinggal hapuskan saja. Untuk membuat garis gordingnya sisi vertikal, kalian bisa menggunakan X-line lagi, lalu kalian hubungkan saja di potongan di tengah-tengah nok ini. Lalu kalian bisa trim kembali seperti sebelumnya.
Untuk gording dari kuda-kuda yang besar sudah ada. Selanjutnya kita buat gording untuk kuda-kuda yang kecil. Untuk kuda-kuda yang kecil kita bisa menggunakan detail atap kita yang kecil. Kita copy saja. Lalu kita buat garis acuan X-line dari displang terluar. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita rotate saja. Lalu kita sesuaikan displang terluar dari detail kuda-kuda yang sudah kita buat seperti ini. Lalu gordingnya kita bisa menggunakan X-line di bagian sini, sini, dan sini. Karena pada kuda-kuda yang kecil hanya terdapat satu gording, maka hanya dibutuhkan satu saja. Jika sudah, kita bisa rapikan lagi sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan trim. Seperti ini. Dan untuk sisi vertikalnya bisa kita buat seperti sebelumnya, yaitu pada sambungan dari gording yang sudah kita buat seperti sebelumnya. Untuk sisi yang sebelahnya bisa kita gunakan mirror saja. Lalu garis bantu sebelumnya bisa kita hapus. Dan untuk gording bentuknya akan jadi seperti ini. Selanjutnya yang perlu kalian buat yaitu kalian perlu membuat usuk, dimana usuk bentuknya akan seperti ini. Garis-garis yang bersisi vertikal dengan lebar 5 cm. Untuk membuat usuk sendiri, kalian perlu layer baru. Di sini saya sudah ada layernya. Cara membuat usuk sendiri, kalian bisa menggunakan X-line. Lalu tempelkan di bagian dalam displang. Untuk jarak usuk sendiri yaitu berkisar 30 sampai 50 cm. Di sini saya menggunakan jarak sekitar 40 cm. Maka garis X-line yang tadi sudah kita buat bisa kita kopikan saja ke kanan sejauh 40, 80, dan 120. Selanjutnya bisa kita copy saja. Jika sudah lebar usuk yang kita buat tadi 5 cm, maka itu kita offset sekitar 2,5 ke kanan dan ke kiri. Dan garis usuk tengah bisa kita hapus saja. Lalu bisa kita trim lagi. Untuk acuannya ada di displang bagian dalam. Dan untuk sisi miring ada di nok di garis tengah. Seperti ini. Selanjutnya kalian perlu menutup bagian atas dari usuk ini menggunakan polyline. Ini bisa kita kopikan saja untuk usuk yang lain.
Dan untuk sisi bawahnya juga bisa kita copy saja dari yang pertama untuk usuk yang lain. Selanjutnya kita bisa satukan semua usuk yang sudah kita buat tadi menggunakan command join. Jika sudah di join, maka usuk tadi akan menjadi satu bentuknya seperti ini. Jika sudah, kita bisa menggunakan command wipeout dengan cara klik WI, lalu klik P, dan blok pada bagian usuk tadi, lalu klik yes. Maka bagian sisi dalam dari usuk akan otomatis menghilang. Cara kedua bisa kalian langsung blok saja usuknya, klik wipeout, lalu P dan Y. Seperti itu. Lakukan di semua usuk yang ada di denah kalian. Untuk usuk yang sudah melewati dari balok knock, bentuknya tidak seperti ini. Bisa kalian menggunakan line, lalu kalian hubungkan dari sini ke sini, lalu kalian move ke atas sekitar 15 cm. Lalu bisa kalian trim saja. Itu bisa kalian join sama seperti sebelumnya. Jika sudah, tinggal kalian blok, lalu wipeout, lalu P dan Y. Jika sudah, kita tinggal kopikan saja ke sebelahnya sejauh 40 cm. Ini bisa kita copy saja dari sini. Untuk sisi miring yang sebelah sini, kalian bisa kopikan saja atau mirror dari usuk yang sudah kalian buat di sisi sebelumnya. Baik, setelah kalian membuat usuk, langkah selanjutnya kalian membuat rank, dimana rank ini berfungsi untuk menahan gendeng supaya tidak jatuh. Untuk lebar rank sendiri itu sekitar 3 cm. Cara membuat rank itu kalian hanya perlu menggunakan X line, lalu tempatkan di bagian sisi terdalam dari list plank. Kemudian bisa kalian copy ke atas sejauh 30 cm. Setelah itu, karena lebar dari rank sendiri itu 3 cm, maka kalian perlu mengoffset lagi sebesar 3 cm ke atas. Seperti ini. Jika sudah, kalian hanya perlu mentrim lagi patokannya dari garis tengah knock. Seperti ini. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kalian hanya perlu
mengcopy rank yang sudah kalian buat tadi. Sampai ke sisi atas sini. Lalu kalian tutup lagi ujung dari rank tersebut menggunakan polyline. Bisa kalian kopikan saja. Kalian buat satu lalu kalian copy. Seperti ini. Jika sudah, karena di garis X line yang akan terus berada di sisi horizontal, maka perlu kita potong. Kita buat garis bantu, terus kita buat trim T, lalu kita potong di sini seperti ini. Jika sudah, kita hanya perlu mentrim seperti ini. Jika sudah, langkah selanjutnya kalian perlu membuat join sama seperti usuk dengan cara diblok ranknya, lalu klik join. Jika sudah, kalian bisa wipe out WI, P, kemudian Y. Dan nanti seluruh bagian yang ada di dalam rank akan terhapus seperti ini. Kalian lakukan di semua rank yang kalian buat. Jangan lupa rank juga harus kalian kopikan juga untuk sisi yang ada di sebelahnya. Bisa dengan mirror, lalu klik seperti ini. Sudah jadi. Untuk tutorial denah rencana atap cukup sampai di sini. Terima kasih.